Viral, ponsel seorang wanita tamu hotel dijamret. Terjebak macet, bajing loncat bobol mobil ekspedisi. Terinspirasi lagu Siti Mawarni, BNN grebek kampung narkoba. Resahkan, Polda Metro Jaya bentuk tim pemburu begal. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi terkait kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan bersama saya Abdi Azwar Sahi, berikut kita awali catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Minggu 17 Mei 2026 pagi. Ponsel milik seorang wanita tamu hotel dirampas 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor di Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamera pengawas atau CCTV warung makan ini merekam detik-detik aksi kejahatan jalanan di Jalan Senayan Bawah, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat seorang wanita tamu salah satu hotel bermaksud kembali ke penginapan dengan berjalan kaki usai bertransaksi di anjungan tunai mandiri atau ATM. Saat melintas di lokasi, 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor berpura-pura mendahului korban. Pelaku kemudian berbalik arah dan langsung merampas telepon genggam korban hanya beberapa meter dari hotel tempatnya menginap. Korban berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan hingga seorang wanita penjaga warung makan ikut mengejar. Namun upaya keduanya tak membuahkan hasil lantaran pelaku berhasil melarikan diri melalui jalan Rengas menuju Jalan Walter Moyensi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sampai sini, ini ikutin ibu-ibu terus dia tuh langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut kan. Nah terus dia langsung ambil HP-nya, dia lari mau jatuh di sini, terus aku kejar juga di jambretnya, cuma aku tidak bisa mengejarnya. Naik motor berdua, dia itu ciri-cirinya yang satu agak gemuk, yang satunya tuh kecil, pendek sih. Kejadian ini menambah catatan aksi kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam beberapa pekan terakhir. Tim khusus pemburu begal yang baru dibentuk Polda Metro Jaya diharapkan segera menangkap para pelaku untuk diproses hukum. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi komplotan bajilo atau bajing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah paket dicuri usai mobil box ekspedisi dibobol bajing loncat pada hari Minggu 17 Mei 2026 malam. Inilah rekaman video amatir yang direkam salah satu supir mobil box ekspedisi yang terjebak macet di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu 17 Mei 2026 malam. 2 pelaku bajilo atau bajing loncat membawa lari sejumlah paket yang berada di dalam mobil usai dibobol. Para pelaku mengambil sejumlah barang dan melemparkannya ke sisi sebelah kanan jembatan dan pelaku pun ikut kabur melalui jalan setapak di sekitar lokasi. Saat kejadian, truk dari arah Marunda menuju Kebon Baru. Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subarsi, mengimbau agar pengemudi mobil mengunci pintu mobil boxnya. Itu memang dibenarkan. Sampai sekarang ini kasus tersebut masih kita dalami. Dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, jika merasa silakan datang ke Polsek untuk membuat laporan. Jadi sampai saat ini belum ada laporan atau gimana Pak? Sampai saat sekarang ini kita masih mencari dan masih menunggu sebab korbannya. Dan untuk pelaku masih kita selidiki. Tapi anggota sudah datangi lokasi dan cek gitu deh. Anggota opsional, khususnya Polsek Cilincing sudah cek ke lokasi dan sedang mencari identitas pelaku. Ada berapa orang pelaku? Kalau berdasarkan video itu ada sekitar 2 orang, tapi nanti kita dalami.
Hingga saat ini polisi terus memburu pelaku bajilo. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek kampung narkoba di Aekanopan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebanyak 7 orang terduga pengedar hingga pengguna ditangkap dengan barang bukti sabu dan alat hisapnya. Ingat lagu Siti Mawarni? Lagu berisikan keluh kesah masyarakat yang resah akan peredaran narkotika di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara. Lagu yang viral di media sosial ini jadi inspirasi Badan Narkotika Nasional menggerebek salah satu kampung narkoba yang terkenal di kawasan Aekanopan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Dengan personel bersenjata lengkap, tim tindak Badan Narkotika Nasional menyisir setiap rumah yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkotika. Polisi menemukan puluhan plastik klip berisi narkotika dan alat hisap di salah satu rumah yang dijadikan lokasi penggunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengedar sempat mengelak, namun pelaku akhirnya mengaku berkat sandal jepitnya yang tertinggal di lapak yang dijadikan lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Tak hanya itu, BNN juga menggeledah salah satu rumah mewah yang disinyalir menjadi rumah milik bandar narkoba berinisial W. Sayangnya, saat didatangi petugas, sang bandar lebih dulu melarikan diri. W diketahui merupakan salah satu bandar narkoba di wilayah Labuhan Batu yang telah masuk dalam target operasi polisi. Saat ini W sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Meski tak berhasil meringkus sang bandar besar, BNN tetap mengamankan seorang wanita yang diduga memiliki kaitan atas peredaran narkotika di lokasi ini. Dari data yang dirilis Biro Humas dan Protokol BNN dalam penangkapan ini, BNN menangkap sebanyak 7 orang mulai dari pengedar hingga pengguna narkoba dengan barang bukti 10 gram sabu yang telah dipecah ke dalam paket kecil, alat timbangan digital, handphone berisikan bukti transaksi narkotika, dan 46 alat hisap narkoba. Dan operasi ini dilaksanakan tidak hanya sendiri dan kita bekerja sama bersinergi dengan pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai bentuk wujud sinergitas antara penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah rawan. Dan ini tentunya menyusur TO atau target operasi sejumlah lapak yang ada di wilayah tersebut yang diduga menjadi lokasi aktivitas jaringan peredaran narkoba. Dan operasi ini merupakan bentuk respon cepat BNN dan Polri dalam menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba. Dan hasil penyelidikan ternyata diketahui dan kawasan ini tersebut dikendalikan oleh jaringan berinisial W. Dan ini diduga mengkoordinir sejumlah lapak di wilayah tersebut di mana peredaran narkoba tersebut memang marak terjadi. Sehingga kami mengamankan 7 orang berinisial RTM, S, AR, ANS, AHP, T, dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Dan para tersangka saat ini diamankan sementara di wilayah kepolisian negara setempat. Selain barang bukti narkotika, BNN juga menyita uang tunai sebesar 188 juta rupiah dari dalam rumah sang bandar narkoba. Uang ini diduga hasil dari transaksi narkotika di lokasi ini. Dari hasil penyelidikan, peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Aekanopan, Labuhan Batu Utara ini terjadi dengan sangat masif. Harga jual narkotika di tingkat pengecer bisa mencapai Rp50.000 yang membuat peredaran narkotika ini menyasar ke segala kalangan termasuk para petani yang menjadi mayoritas pekerjaan warga di lokasi ini. Untuk proses hukum, para pelaku yang ditangkap dibawa ke BNN Kabupaten Labuhan Batu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal untuk merespons maraknya aksi kejahatan jalanan yang viral di media sosial. Tim pemburu begal beroperasi selama 24 jam dan disebar di titik rawan kejahatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Maraknya aksi kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, bahkan hingga begal yang tidak segan-segan melukai korbannya, membuat polisi memberikan langkah tegas. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang marak terjadi di masyarakat dan viral di sosial media beberapa waktu terakhir. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, tim pemburu begal dibentuk sebagai respons cepat aparat guna menangkal berbagai aksi begal yang meresahkan masyarakat. Tim pemburu begal akan berpatroli dan siaga selama 24 jam per hari di sejumlah titik yang dianggap rawan berdasarkan hasil analisa kepolisian. Personel yang dilibatkan berasal dari jajaran Polsek, Polres hingga Direktorat Reserse Kriminal Umum. Polisi juga membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pihak yang aktif di media sosial. Kerjasama ini dinilai penting untuk mempercepat penerimaan informasi dan membantu petugas dalam mengungkap kasus secara cepat. Kami siapkan pada berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan. Karena dari berbagai kejadian yang terjadi, kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan, dan di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian juga kami sedang membangun kolaborasi dengan rekan-rekan yang aktif di media sosial untuk saling berbagi informasi, karena kita butuh kolaborasi yang aktif agar kita sama-sama bisa bergerak respon cepat. Kecepatan kami mendapat informasi akan membantu kami untuk cepat mengungkap. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi komplotan pencuri ban serep truk yang tengah terparkir di kawasan pertokoan Jalan Daan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang membawa ban serep curian menggunakan minibus yang dikendarainya. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan 2 orang komplotan pencuri tengah beraksi di kawasan pertokoan Jalan Daan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat. Kedua pelaku terlihat nekat beraksi meski situasi di lokasi ramai lalu lalang kendaraan dan warga sekitar. Seorang pelaku menggunakan perkakas untuk mengambil ban serep yang berada di kolong truk parkir. Rekan pelaku mengamati situasi sekitar lokasi dan 2 orang pelaku lainnya menunggu di dalam mobil. Usai mendapatkan ban serep, para pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi. Menurut petugas keamanan setempat, aksi pencurian ini baru kali pertama terjadi di lokasi. Pansa putih atau Innova lah. Siapanya Pak? Pencurinya itu. Pelakunya? Pelakunya. Berapa orang Pak pelaku? Yang turun 2 orang, yang satu mantau, satu yang gerak. Yang diambil apa sih Pak? Ban serep. Ban serep. Sering tapi di sini kejadian seperti itu? Yang saya baru dengar sih baru kali ini. Baru kali ini. Terus ban serepnya itu dimasukin kemana? Dibawa ke mobil. Oh, di mobil sih. Oh gitu. Mobil. Kasus pencurian ban serep truk kini tengah diselidiki pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan terbungkus kain di trotoar pinggir selokan di Jalan Raya Gaya Motor 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 15 Mei pagi. Petugas yang dibantu warga membawa bayi ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bayi laki-laki mengejutkan seorang pedagang mie ayam di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok. Saksi mata mendengar suara tangisan bayi saat hendak membuka warung dagangannya. Warga menemukan bayi tersebut dalam kondisi terbungkus selembar kain di tepi jalan. Ia segera melaporkan temuan ini kepada petugas keamanan yang berada di sekitar lokasi. Pihak keamanan selanjutnya menghubungi Babin Kamtipmas serta piket fungsi Polsek Tanjung Priok.
Polisi segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi bayi tersebut ke Rumah Sakit Puri Medika. Tim medis rumah sakit saat ini sedang memberikan pertolongan pertama dan pemeriksaan kesehatan. Saat ini pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait penanganan dan perawatan lebih lanjut. Kami selaku Babin Kamtipmas Kelurahan Sungai Bambu dan Bapak Babinsa mendapatkan informasi dari security ADM bahwa di sekitar pedagang mie ayam ada seorang anak bayi yang laki-laki. Begitu saya cek TKP, alhamdulillah bayi dalam keadaan masih sehat, hidup, dikerumunin oleh semut itu, Pak. Kerumunin semut, saya bersama warga berinisiatif, pertolongan pertama saya bawa ke Rumah Sakit Medika. Alhamdulillah dicek dari Rumah Sakit Medika dalam keadaan sehat. Lanjut dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah Koja, Jakarta Utara. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lokasi untuk mengungkap identitas orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Luki Afianto menyampaikan komitmen TNI dalam memberantas peredaran ganja dan narkoba di wilayah Papua. Hal ini disampaikan menyusul temuan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua yang diduga terkait dengan aktivitas kelompok TPNPB OPM. Pasca pengungkapan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua, Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Luki Afianto bersama Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Fibrial Buyung Sikumbang dan pejabat Kogam Wilhan III meninjau langsung distrik Oksibil Papua Pegunungan. TNI turut memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Luki menyebut hasil penelusuran TNI menemukan fakta sejumlah warga diduga mendapat intimidasi dari kelompok separatis untuk menanam ganja di sekitar perkarangan rumah mereka. Dalam temuan tersebut tercatat hampir 2.000 batang ganja di wilayah pedalaman Papua. Menurutnya kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Papua dan keamanan masyarakat. Luki menegaskan pemberantasan narkoba di Papua menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung Ascacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memerangi peredaran narkotika. Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka dipaksa oleh OPM untuk menanam ganja di sekitar pekarangannya masing-masing. Kemudian nanti dari ganja tersebut dijual kepada masyarakat. Hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh OPM untuk melaksanakan kegiatannya. Ini sangat kontras sekali dengan upaya mama-mama, kemudian bapak-bapak untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang hebat. Karena dengan narkoba ini mereka akan addicted, akan kehilangan masa depan karena pengaruh narkoba ini. Dan oleh karena itu pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan perang dengan narkoba sesuai dengan Ascacita yang ke-7. Dan selama pelaksanaan tugas ini, alhamdulillah puji Tuhan, hampir 2.000 batang pohon ganja sudah kita amankan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan dari sembunyikan narkoba jenis sabu dalam kotak makan anaknya. Ibu rumah tangga di Desa Upang Jaya, Kabupaten Banyuasin ditangkap. Dari tangan tersangka, petugas menyita 4 paket sabu. Polisi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi jual beli narkoba di Desa Upang Jaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian polisi menggerebek sebuah rumah yang di dalamnya tinggal seorang ibu rumah tangga berinisial RS usia 46 tahun bersama anak-anaknya. Pelaku tak bisa lagi berkutik saat petugas berhasil menemukan 4 paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam wadah kotak makan milik anaknya. Selain sabu, petugas kepolisian juga menyita kantong plastik bening dan sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk membungkus narkoba.
Di hadapan petugas, pelaku mengaku baru beberapa bulan menjadi bandar narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kami informasikan, Satres Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan satu orang ibu rumah tangga, yang mana dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 37,30 gram, yang mana narkotika jenis sabu itu disimpan di kotak makan anaknya, yang saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengembangan lebih lanjut terhadap pelaku. Dan dapat kami sampaikan bahwa perempuan ini adalah pengedar dari narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Banyuasin. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria tewas usai terlibat keributan dengan sesama rekannya sendiri di dalam kawasan sarang narkoba perumahan Komplek Permata atau Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas dengan luka sabetan senjata tajam di bagian leher dan lengan kanannya. Petugas kepolisian memburu pelaku. Kepolisian Satreskrim Polrestro Jakarta Barat menggelar olah tempat kejadian perkara di dalam perumahan Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat usai ditemukannya jasad seorang pria yang tewas mengenaskan. Korban tewas tergeletak di aspal jalan dengan luka sabetan senjata tajam di bagian leher lengan kanannya. Menurut warga di sekitar lokasi, korban tewas usai terlibat keributan dengan sesama rekannya sendiri. Namun penyebab pasti keributan belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Antar siapa berantem? Yang berantem siapa aja? Orang-orang ini kan banyak tadi Terus dibacok atau gimana? Nggak tahu, nah itu nggak tahu karena kan ini selesai masalah. Saya pulang. Saya tahu katanya. Korbannya laki-laki apa perempuan, Pak? Itu laki-laki. Laki-laki ya. Warga sini bukan? Bukan. Pendatang. Lukanya di mana, Pak? Luka apaan tuh dia? Banyak sekali lukanya. Ini habis. Senjata tajam? Iya. Kami warga tuh keluar bukan karena ini, karena ada kebakaran. Itu kebakaran sampah keluar sama RT. Berapa banyak, Pak? Apanya? Ini yang ribut. Mungkin ada 10 orang ya kalau aja di awal. Kalau kejadian katanya sedikit. RW yang tahu tadi. Guna kepentingan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jenazah korban berinisial OH ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus tewasnya korban tersebut kini tengah dalam penanganan kepolisian Satreskrim Polrestro Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perkampungan padat penduduk di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara digerebek polisi pada Kamis dini hari. Petugas menemukan sabu yang disimpan di kandang ayam. Penggerebekan pemukiman padat penduduk dilakukan setelah petugas menerima informasi maraknya kembali peredaran narkoba di perkampungan ini. Dengan mengendarai sepeda motor, petugas langsung merengsek masuk ke lorong menuju lokasi yang sulit ditembus dengan kendaraan roda 4. Sejumlah orang diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang mengetahui kedatangan petugas berhamburan melarikan diri agar tidak tertangkap. 3 pelaku narkoba berhasil ditangkap meski sempat bergumul dengan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafri Yusuf Nugraha mengatakan, selain mengamankan 3 pelaku narkoba, petugas juga menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu, uang tunai, serta perangkat menghisap narkoba. Sejumlah barang bukti sengaja disembunyikan para pelaku di kandang unggas agar sulit ditemukan petugas. Mengamankan 3 orang, kami kategorikan tersangka ataupun pengguna ataupun adanya pengedar, dan 4 paket sabu-sabu siap edar. Setelah ditemukan 1 kandang, kandang unggas maupun bebek ayam, disitulah tim terus bergerak, disitulah kami menemukan beberapa alat digunakan untuk menghisap sabu-sabu berupa bong dan plastik-plastik yang ada di kandang tersebut. Saat ini petugas masih menggali keterangan ketiga tersangka untuk mengungkap pemasok narkoba ke pemukiman tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok kembali membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga. Petugas mengamankan sejumlah tersangka beserta belasan barang bukti kendaraan hasil kejahatan. Sareskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Kota Depok. Sebanyak 6 orang tersangka diringkus petugas. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 11 unit sepeda motor dan 1 unit mobil hasil curian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku menjual motor curian dengan harga berkisar antara 1 hingga 3 juta rupiah per unit, di mana uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama menyatakan, ke-6 tersangka ini diamankan dalam rangkaian pengungkapan kasus periode April hingga Mei tahun 2026. Dalam periode bulan April sampai dengan bulan Mei, ada beberapa perkara yang kita ungkap, khususnya perkara curat dan ranmor ini sendiri. Ada sekitar 6 laporan polisi yang kita ungkap, yang terdiri dari 6 tersangka dalam berbagai waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei. Untuk TKP-nya sendiri ada di kelurahan kami di Muka, Kecamatan Beji, kemudian di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, dan juga di Bojong Sari. Kemudian ada di Kelurahan Abdi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Kemudian ada di Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, dan juga ada di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok. Jadi ada 6 tersangka yang kita berhasil amankan. Modusnya hampir rata-rata sama, menggunakan kunci letter T untuk melakukan aksinya. Dan barang bukti yang berhasil kita amankan dari para pelaku yaitu 11 unit kendaraan bermotor roda 2 berbagai macam merek, kemudian 1 unit mobil R3, kemudian ada 4 buah letter T, ada 7 buah anak kunci, kemudian ada stang juga yang kita amankan. Pihak kepolisian kemudian menyerahkan kunci secara simbolis kepada para korban. Salah satu korban, Rizal, merasa bersyukur karena motornya dapat kembali dengan kondisi utuh. Itu saya pulang kerja, itu saya taruh motor di depan rumah, mungkin saya kecapean, ya kan, jadi saya lupa cabut kunci motor. Ya pas setelah saya ketiduran sekitar 15 menit, itu saya baru sadar bahwa motor itu di depan rumah kuncinya masih nyantel juga. Ya, akhirnya orang rumah itu kan nggak ada, itu saya doang. Orang rumah itu keluarga lagi pada keluar kerja. Ya, jadi pas saya mau cek motor udah nggak ada. Berapa lama bang dari abang masuk sekitar motor saya pulang kerja itu pokoknya sekitar 15 menit lah. 15 menit langsung hilang. Nggak terdengar suara bang? Nggak ada. Itu kejadian hilangnya kapan? Itu kejadiannya sekitar jam 10 malam. Maksudnya tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 16 bulan ini. Oh ini berarti baru kejadiannya baru juga bang ya? Nyangka nggak sih bang kalau motor bakal balik? Ya nyangka sih ya. Saya juga berterima kasih kepada Polres Metro Depok karena motor saya kembali. Karena ini pakaian saya kerja ya kan, usaha juga. Tapi abang sempat laporan? Polisi mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan selalu menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan mereka. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, 2 remaja putus sekolah diduga terlibat dalam sindikat pencurian sepeda motor di Kota Medan. Kedua tersangka mengaku sudah 5 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Remaja berinisial GR dan AAP nekat menggasak sepeda motor trail di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara, Medan, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku yang masih berusia 16 tahun ini terekam kamera CCTV yang terpasang di kos tersebut.
Dalam menjalankan aksinya, satu pelaku berperan sebagai eksekutor, masuk ke halaman rumah kos-kosan. Sementara satu pelaku lain yang menunggu di luar untuk memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tidak butuh waktu lama, petugas dari unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam di Jalan Kapten Muslim Medan, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Baru Kompol Bambang Huta Barat pada Rabu sore mengatakan, kedua pelaku yang merupakan remaja putus sekolah ini diketahui telah 5 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku menjalankan aksinya. Mereka mengakui bahwa sudah 5 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Polsek Medan Baru ini, yang mana dari 5 aksi yang mereka lakukan, mereka berhasil mengambil 3 Honda motor CRF dan 2 Honda Beat. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka lain serta menadah barang hasil curiannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga Jalan Kalisari Raya, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur menggerebek toko obat terlarang pada hari Kamis 14 Mei 2026 malam. Diduga toko menjual obat jenis A6 original, Heximer, dan berbagai lainnya dengan kamuflase penjualan kosmetik. Toko obat terlarang berkedok menjual kosmetik digerebek warga Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis 14 Mei 2026 malam. Warga menggeledah seisi kios untuk mencari barang bukti obat terlarang, namun awalnya tidak menemukan. Namun saat petugas Polsek Pasar Rebo datang ke lokasi melakukan penyelidikan, warga kemudian menemukan kantong plastik berwarna hitam berisi 2.500 butir obat terlarang berbagai merek dari dalam plafon toko yang bolong. Temuan warga ini langsung diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Kapolsek Pasar Rebo saat dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Sejumlah anggota Polsek, Ketua RT beserta pemuda Karang Taruna memang melakukan penggerebekan dan menemukan obat-obatan daftar G di atas plafon. Peredaran obat terlarang ini meresahkan para orang tua. Pasalnya kawasan mereka belakangan banyak didatangi orang tidak dikenal, mulai dari pengamen, anak sekolah dan lainnya untuk membeli obat terlarang. Khawatir dan juga miris ya Pak, karena kan memang ini kebanyakan remaja yang pakai. Itu akan sangat merusak generasi muda kita, anak-anak kita, walaupun ibaratnya di dalam rumah baik, tapi kalau lingkungan seperti itu mau tidak mau pasti akan terpengaruh. Dan saya berharap peran serta pemerintah, peran serta masyarakat untuk mengawal jangan sampai hal-hal seperti ini ada di lingkungan masing-masing. Itu memang harus kontrol sih Pak. Dan juga saya minta kalaupun misalnya ada dekengan atau apa, tolonglah dibantu untuk benar-benar jangan sampai ada orang yang mungkin berkuasa kayaknya kok gampang sekali, itu kita sama-sama kontrol gitu Pak. Sementara itu petugas Polsek Pasar Rebo kemudian memasang garis polisi di toko. Saat ini petugas masih melakukan proses pemburuan terhadap pemilik maupun penjaga toko, sedangkan barang bukti yang diamankan kurang lebih 2.500 butir. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga sakit hati karena istrinya menikah siri. Seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan, tega menikam suami baru istrinya dengan sebilah parang hingga kritis. Aparat kepolisian menangkap pelaku yang buron ke luar provinsi usai menikam korban. Unit Reskrim Polsek Galesong membekuk pria berinisial MF, 28 tahun, pelaku penikaman terhadap suami siri istrinya. Pelaku tak berkutik saat disergap di tempat pelariannya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara setelah 3 hari menjadi buronan polisi. Pelaku digelandang ke Polsek Galesong, Kabupaten Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu korban bernama Aziz Daengila, 54 tahun, masih kritis di Rumah Sakit Faisal Makassar akibat 2 luka tusukan senjata tajam di perutnya. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama istri pelaku hendak menjemput anaknya di rumah pelaku di Desa Bontolowe, Kecamatan Galesong. Namun saat mobil korban tiba di lokasi, pelaku yang sudah menunggu langsung menyerang dan menikam korban yang masih duduk di kursi kemudi.
Motif penikaman diduga kuat karena pelaku sakit hati dan cemburu lantaran istrinya menikah siri dengan korban. Untuk menjemput anaknya di rumah saudara Haji Muntu yang beralamat di Dusun Talatala, Desa Bontoleh, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Lalu Halimah, dan korban saudara Asis Bengila beserta ibu mertua korban datang ke rumah saudara Haji Muntu untuk turun dari mobil Brio warna kuning. Kemudian pelaku langsung naik ke mobil melalui pintu samping kiri bagian depan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menikam ke bagian depan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menikam menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau dari arah samping kiri di sininya, yang saat itu korban saudara Asis Dengila duduk di kursi bagian depan, tepatnya di kursi pengemudi, sehingga korban saudara Asis Dengila mengalami luka tusuk pada perut dan dada sebelah kiri, dan korban mendapatkan perawatan secara medis di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Atas perbuatannya pelaku MF kini mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga menyita sebilah senjata tajam sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mobil mabuk, 1 unit mobil terguling usai menghantam pembatas jalan. Seorang penumpang wanita tewas dan 5 lainnya luka-luka. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa naas ini terjadi di Jalan Samratulangi Raya, Kelurahan Osapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, sekitar pukul 3:20 waktu Indonesia Tengah pada hari Minggu 17 Mei dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil dengan nomor polisi DD 7122BN melaju kencang dari arah kantor Camat Kelapa Lima menuju kawasan Sekolah Dasar Osapa Kecil. Saat di lokasi kejadian, mobil hilang kendali dan menabrak pembatas jalan dan pagar salon hingga terbalik akibat sopir mengantuk dan diduga dalam pengaruh alkohol. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang perempuan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka serius. Sementara 5 penumpang perempuan lainnya mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Aparat kepolisian dari Polresta Kupang Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan bangkai kendaraan. Kini kasus kecelakaan dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polresta Kupang Kota. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda 6 lapak pedagang di kawasan Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Minggu 17 Mei 2026 malam. Api dengan cepat membesar membuat para pedagang panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bangunan lapak yang didominasi material kayu dan mudah terbakar membuat api cepat merambat ke lapak lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar pasar. Padatnya lapak pedagang membuat petugas damkar sempat mengalami kendala saat masuk ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Kami mendapat laporan dari petugas atau pegawai PTD sekitar jam 19.43 bahwa telah terjadi kebakaran di SGC lantai 2. Itu yang terbakar di pasar lama atau gimana Bang? Apa yang terbakar? Pasar lama. Yang terbakar apa? Jadi ada beberapa kios yang terbakar. Penyebab kebakarannya juga kita masih belum ketahui karena kita belum bisa menemukan siapa yang bisa memberi keterangan. Jadi pengerahan unit 3 unit, 1 unit dari
pos pilar, 2 unit dari Mako Cibitung. Berarti penyebab juga belum tahu kan? Belum diketahui. Kalau jumlah lapaknya ada berapa? Lapak itu ada terbagi-bagi, ada 6 kalau tidak salah ya. Ada 6. Untuk kerugian belum bisa kita pastikan. Bang, kondisi saat ini gimana Bang? Gimana? Kondisi saat ini? Kondisi saat ini sudah aman. Jadi nggak ada kesulitan Bang? Ada kesulitan karena ini ada akses masuknya ini sempit. Di sini ada pedagang-pedagang kaki lima. Jadi kita harus bongkar dulu. Barangkali dihimbau untuk pegawai unit pasar agar akses jalan gang-gang ini kalau bisa diamankan gitu. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Cikarang Utara, Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan adu banteng ini terjadi di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Seorang mahasiswa berinisial MZA mengendarai sepeda motor Scoopy dari arah Puncak menuju Gadok pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Pengendara motor tersebut tiba-tiba terjatuh dan tergelincir ke kanan jalan saat melintasi lokasi kejadian. Motor korban melewati garis marka tengah yang tidak terputus di tengah kondisi arus lalu lintas sedang normal. Pada saat bersamaan, seorang perempuan berinisial AI mengemudikan mobil Expander dengan nomor polisi F1691RJ melaju dari arah berlawanan. Pengemudi mobil tersebut langsung menabrak sepeda motor korban karena jarak yang sudah terlalu dekat. Benturan keras tersebut mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Korban yang berstatus mahasiswa ini tergeletak di tengah jalan dengan kondisi terluka. Pihak kepolisian segera membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Idam Khalid Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Bogor sedang menangani kasus tersebut secara intensif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Jalan Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, Sabtu 16 Mei 2026 siang, geger usai mengetahui 2 orang pekerja bangunan tewas saat memasang kanopi di salah satu rumah warga. Keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah jatuh dari pijakan. Diduga keduanya terjatuh dan tewas tersengat listrik usai menyentuh kabel yang terkelupas. Kejadian ini pertama kali diketahui pemilik rumah yang kemudian melaporkan kejadian kepada ketua RT setempat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat melihat jasad kedua korban bernama Nofrizal dan Yudi Irawan dimasukkan ke kantong jenazah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Ada laporan masyarakat bahwa ada sebuah kecelakaan kerja. Untuk dugaan sementara tadi terjadi korsleting listrik. Ada berapa korban? Untuk korbannya terdiri dari 2 orang, sudah kami evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita ini ada warganya sudah datang semua? Untuk keluarganya 1 orang sudah datang, untuk yang satu nanti menyusul ke Rumah Sakit Bayangkara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan kerja ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Minggu 17 Mei 2026 pagi. Ponsel milik seorang wanita tamu hotel dirampas 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor di Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamera pengawas atau CCTV warung makan ini merekam detik-detik aksi kejahatan jalanan di Jalan Senayan Bawah, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat seorang wanita tamu salah satu hotel bermaksud kembali ke penginapan dengan berjalan kaki usai bertransaksi di anjungan tunai mandiri atau ATM. Saat melintas di lokasi, 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor berpura-pura mendahului korban.
Pelaku kemudian berbalik arah dan langsung merampas telepon genggam korban hanya beberapa meter dari hotel tempatnya menginap. Korban berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan hingga seorang wanita penjaga warung makan ikut mengejar. Namun upaya keduanya tak membuahkan hasil lantaran pelaku berhasil melarikan diri melalui jalan Rengas menuju Jalan Walter Moyensi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sampai sini, dia ngikutin ibu-ibu terus dia tuh langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut kan. Nah terus dia langsung ambil HP-nya, dia lari mau jatuh di sini, terus aku kejar juga di jambretnya, cuma aku tidak bisa mengejarnya. Naik motor berdua, dia itu ciri-cirinya yang satu agak gemuk, yang satunya tuh kecil, pendek sih. Kejadian ini menambah catatan aksi kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam beberapa pekan terakhir. Tim khusus pemburu begal yang baru dibentuk Polda Metro Jaya diharapkan segera menangkap para pelaku untuk diproses hukum. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek kampung narkoba di Aek Kanopan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebanyak 7 orang terduga pengedar hingga pengguna ditangkap dengan barang bukti sabu dan alat hisapnya. Ingat lagu Siti Mawarni? Lagu berisikan keluh kesah masyarakat yang resah akan peredaran narkotika di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara. Lagu yang viral di media sosial ini jadi inspirasi Badan Narkotika Nasional menggerebek salah satu kampung narkoba yang terkenal di kawasan Aek Kanopan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Dengan personel bersenjata lengkap, tim tindak Badan Narkotika Nasional menyisir setiap rumah yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkotika. Polisi menemukan puluhan plastik klip berisi narkotika dan alat hisap di salah satu rumah yang dijadikan lokasi penggunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengedar sempat mengelak, namun pelaku akhirnya mengaku berkat sandal jepitnya yang tertinggal di lapak yang dijadikan lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Tak hanya itu, BNN juga menggeledah salah satu rumah mewah yang disinyalir menjadi rumah milik bandar narkoba berinisial W. Sayangnya, saat didatangi petugas sang bandar lebih dulu melarikan diri. W diketahui merupakan salah satu bandar narkoba di wilayah Labuhan Batu yang telah masuk dalam target operasi polisi. Saat ini W sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Meski tak berhasil meringkus sang bandar besar, BNN tetap mengamankan seorang wanita yang diduga memiliki kaitan atas peredaran narkotika di lokasi ini. Dari data yang dirilis Biro Humas dan Protokol BNN dalam penangkapan ini, BNN menangkap sebanyak 7 orang mulai dari pengedar hingga pengguna narkoba dengan barang bukti 10 gram sabu yang telah dipecah ke dalam paket kecil, alat timbangan digital, handphone berisikan bukti transaksi narkotika, dan 46 alat hisap narkoba. Dan operasi ini dilaksanakan tidak hanya sendiri dan kita bekerja sama bersinergi dengan pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai bentuk wujud sinergitas antara penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah rawan. Dan ini tentunya menyusur TO atau target operasi sejumlah lapak yang ada di wilayah tersebut yang diduga menjadi lokasi aktivitas jaringan peredaran narkoba. Dan operasi ini merupakan bentuk respon cepat BNN dan Polri dalam menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba. Dan hasil penyelidikan ternyata diketahui dan kawasan ini tersebut dikendalikan oleh jaringan berinisial W. Dan ini diduga mengkoordinir sejumlah lapak di wilayah tersebut di mana peredaran narkoba tersebut memang marak terjadi. Sehingga kami mengamankan 7 orang berinisial RTM, S, AR, ANS, AHP,
T dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Dan para tersangka saat ini diamankan sementara di wilayah kepolisian negara setempat. Selain barang bukti narkotika, BNN juga menyita uang tunai sebesar 188 juta rupiah dari dalam rumah sang bandar narkoba. Uang ini diduga hasil dari transaksi narkotika di lokasi ini. Dari hasil penyelidikan, peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Aikanopan, Labuhan Batu Utara ini terjadi dengan sangat masif. Harga jual narkotika di tingkat pengecer bisa mencapai Rp50.000 yang membuat peredaran narkotika ini menyasar ke segala kalangan, termasuk para petani yang menjadi mayoritas pekerjaan warga di lokasi ini. Untuk proses hukum, para pelaku yang ditangkap dibawa ke BNN Kabupaten Labuhan Batu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi komplotan bajilo atau bajing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah paket dicuri usai mobil box ekspedisi dibobol bajing loncat pada hari Minggu 17 Mei 2026 malam. Inilah rekaman video amatir yang direkam salah satu supir mobil box ekspedisi yang terjebak macet di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu 17 Mei 2026 malam. Dua pelaku bajilo atau bajing loncat membawa lari sejumlah paket yang berada di dalam mobil usai dibobol. Para pelaku mengambil sejumlah barang dan melemparkannya ke sisi sebelah kanan jembatan dan pelaku pun ikut kabur melalui jalan setapak di sekitar lokasi. Saat kejadian, truk dari arah Marunda menuju Kebon Baru. Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subarsi, mengimbau agar pengemudi mobil mengunci pintu mobil boxnya. Itu memang dibenarkan. Sampai sekarang ini kasus tersebut masih kita dalami. Dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, jika merasa silakan datang ke Polsek untuk membuat laporan. Jadi sampai saat ini belum ada laporan atau gimana Pak? Sampai saat sekarang ini kita masih mencari dan masih menunggu siapa korbannya. Dan untuk pelaku masih kita selidiki. Tapi anggota sudah datangi lokasi dan cek gitu deh. Anggota opsional, khususnya Polsek Cilincing sudah cek ke lokasi dan sedang mencari identitas pelaku. Ada berapa orang pelaku? Kalau berdasarkan video itu ada sekitar 2 orang, tapi nanti kita dalami. Hingga saat ini polisi terus memburu pelaku bajilo. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi bajing loncat masih kerap mengintai kendaraan angkutan barang, terutama saat melintasi daerah rawan. Para pelaku biasanya beraksi dengan memanjat bak kendaraan yang sedang berjalan guna menjarah muatan di dalamnya. Agar terhindar dari aksi bajing loncat, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan pintu box mobil dalam keadaan terkunci dengan baik. Kedua, usahakan untuk berkendara bersama dengan sesama pengemudi truk. Ketiga, pilih rute utama yang ramai dan memiliki penerangan jalan yang cukup saat melintasi jalur rawan pada malam atau dini hari. Keempat, jangan berhenti di tempat yang sepi dan gelap jika merasa sedang diintai. Kelima, manfaatkan fitur kamera pengawas atau spion tambahan yang mengarah ke bak belakang. Demikian beberapa tips agar terhindar dari aksi bajing loncat. Ingat, kewaspadaan dan persiapan yang matang adalah kunci utama menjaga keselamatan diri dan muatan Anda. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.